Shalom Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pagi pada hari ini, kita patut bersyukur karena kemurahan yang Tuhan berikan atas hidup saudara dan saya. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur atas rahmat kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh memulai hari kami dalam renungan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan berbicara atas setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat marifat-Mu. Sehingga setiap kami boleh diberkati dalam perenungan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema yang berbicara tentang melihat karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya melalui apa yang ada di sekitar kita. Saya ingin ajak saudara untuk merenungkan begini, Bapak Ibu. Ketika kita pergi ke kantor seumpamanya, atau ketika kita keluar dari rumah kita, pasti akan banyak hal yang bisa kita lihat. Entah itu pohon-pohon, entah itu matahari, entah itu langit, segala sesuatu bisa kita lihat. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita melihat semuanya itu, pernahkah kita merenungkan sesuatu atas diri kita? Atau begini, karena itu sudah terbiasa untuk kita lihat, untuk kita perhatikan, maka semuanya itu menjadi hal yang biasa-biasa saja, tidak memiliki dampak apa-apa. Saya teringat satu saat bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada peristiwa yang besar yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bagaimana Alkitab itu menceritakan begini, ketika siang hari mereka ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu, siang hari Tuhan pimpin kehidupan mereka, pimpin bangsa ini dengan yang namanya tiang awan. Sedangkan pada waktu malam hari Alkitab menceritakan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Allah dengan tiang api. Itu kalau ini terjadi pada saat ini, wah itu viral sekali. Itu merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Tapi ada sesuatu yang aneh ketika ini terjadi seperti biasa-biasa saja. Sering terjadi dalam kehidupan mereka. Suatu saat Musa itu menyuruh mereka untuk masuk ke tempat yang Allah janjikan, untuk mengintai tempat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka masuk 12 pengintai. Mereka masuk dan mereka melihat segala sesuatu dan memang indah. Memang diberkati tanah itu. Terus tiba waktunya mereka kembali. Saya ingin ajak saudara untuk merenungkan begini. Ketika mereka kembali Bapak Ibu, kalau siang hari mereka kembali, mereka akan melewati yang namanya tiang awan. Kalau mereka kembali siang hari. Tapi kalau mereka kembali malam hari, mereka akan melewati yang namanya tiang api. Peristiwa yang besar, sesuatu yang dahsyat mereka bisa lihat. Tapi ketika mereka memberikan laporan kepada Musa, apa yang mereka katakan? 10 orang itu berkata begini. Memang tanah yang Tuhan berikan, wah penuh dengan susu madu, melimpah, sesuatu yang sangat-sangat hebat. Tapi penduduk di sana itu penduduk yang sangat-sangat besar. Orang-orang raksasa tinggal di sana. Mereka itu ngomong begini. Kita itu seperti belalang di mata mereka. Dan saudara lihat, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, tapi karena biasa saja, sering dilihat, itu tidak berdampak apa-apa. Makanya sebab itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian, pasal pertama, ayat 1-3. Saya akan bacakan bagi saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya,
Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat ini pasti bukan ayat yang asing lah atas kehidupan kita. Bahkan anak-anak kita SD sejak kecil sudah diceritakan atau sudah diajarkan tentang ayat-ayat ini. Sesuatu yang biasa, tapi saya ingin mengajak untuk saudara lebih lagi merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dimulai dengan ayat pertama. Ayat ini ngomong begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara dan saya pasti sepakat. Kalau kita percaya, kita pegang yang namanya firman Tuhan ini, kita sepakat begini bahwa Alkitab mengatakan bahwa langit, bumi dengan segala isinya Allah yang ciptakan. Tapi kalau kita boleh bandingkan dengan apa yang dunia katakan, ketika mereka berbicara tentang langit, bumi dengan segala isinya, maka ada teori. Salah satunya ada teori yang berkata tentang teori Big Bang. Apa itu teori Big Bang? Alam semesta itu terjadi dari satu titik yang sangat padat, sangat panas. Mengembang dan akhirnya berkembang menjadi begitu besarnya. Atau ada teori yang berkata tentang, atau teori tentang evolusi. Kita kenal yang namanya teori evolusi. Dikatakan tanaman, makhluk hidup apapun yang ada di dunia ini itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sebab itu kita tahu sebuah teori tentang bagaimana asal-usul manusia. Manusia itu dari kera, terus semakin baik dan akhirnya jadilah manusia ini. Kalau dunia berkata bahwa alam semesta atau segala isinya ini terjadi dengan kebetulan, maka tidak ada satu makna atau tidak ada sesuatu di dalamnya. Tapi kalau kita berbicara tentang Alkitab itu ngomong begini, langit bumi dengan segala isinya Tuhan yang ciptakan. Kalau Tuhan yang ciptakan itu apa artinya? Artinya Tuhan punya tujuan. Beda dengan dunia ini. Dunia ini tidak berkata bahwa alam semesta ini punya tujuan karena terjadi begitu saja. Nah, kalau kita tahu bahwa alam semesta itu diciptakan dengan satu tujuan, maka yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, setiap kali kita pergi keluar melihat segala sesuatu, saudara dan saya harus diingatkan begini, Tuhan tuh punya tujuan dalam kehidupanku. Kenapa aku lahir dari keluarga ini, ada di dalam lingkungan ini, ada di dalam situasi ini, Tuhan punya tujuan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita percaya ini, maka kita tahu bahwa Tuhan itu pasti punya rancangan atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita akan lihat ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 ngomong begini Bapak Ibu. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bahasa Alkitabnya ini ketika menceritakan ayat 2 dan 3, maka dikatakan chaos, tak beraturan, sangat-sangat tidak baik. Tapi ayat 3 itu ngomong begini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa yang saudara perlu renungkan dalam kehidupan kita? Setiap kali saudara melihat apa yang ada di sekitar kita, harusnya itu menjadi satu peringatan dalam kehidupan kita begini. Dulu semuanya itu kacau. Dulu semuanya itu tidak baik. Tapi kita punya Allah, punya Tuhan yang sanggup menjadikan dari yang tidak baik, bahkan gelap gulita, bahkan sesuatu yang kacau menjadi sangat baik. Bahkan Alkitab berkata dari gelap maka Tuhan menjadikan yang namanya terang itu. Itu artinya apa dalam kehidupan kita yang perlu kita renungkan? Apapun kondisimu, apapun situasimu yang saudara anggap mustahil sekalipun dalam kehidupan kita, saya mau katakan begini, harusnya kita berani berkata, Allah sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dan hari ini Allah yang sama tetap
bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan ngomong begini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat ini ngomong gini Bapak Ibu. Berfirmanlah Allah. Sejak dari kejadian, maka saudara akan diperlihatkan bahwa Allah jadikan segala sesuatu, ciptakan segala sesuatu, atur segala sesuatu dengan yang namanya firman. Berfirmanlah Allah. Kalau kita lebih lihat lagi bagaimana Tuhan pimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang namanya firman-Nya melalui hukum Taurat. Mereka dipimpin untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Atau lebih jauh lagi, ketika kita tarik di dalam kitab Yohanes, Yohanes berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan Alkitab ngomong gini, firman itu diam, tinggal dalam kehidupan kita. Apa yang Alkitab, apa yang saudara perlu renungkan dalam hidup kita? Setiap kali kita melihat alam semesta ini, setiap kali kita melihat situasi ketika kita berangkat ke kantor kemanapun, saudara perlu diingatkan bahwa hari ini firman yang Allah yang dikatakan bahwa melalui firman Tuhan ciptakan segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan itu artinya hidup saudara bukan hidup orang-orang yang biasa saja. Ada kuasa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Sebagai penutup saya ingin mengajak saudara untuk melihat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel waktu itu. Suatu saat ada orang Filistin yang menantang orang Israel dengan berkata, "Hai bala tentara Saul, maju ke depan lawan aku satu persatu." Dan ketika mereka dengar itu, firman Tuhan ngomong begini, maka sangat cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tapi ketika Daud dengar apa yang dikatakan, perkataannya sama, didengar oleh Daud. Tapi di situ Daud berkata begini, siapakah orang yang tak bersunat ini yang berani berbicara, merendahkan bala tentara daripada Allah? Apa yang menjadi perbedaan antara orang Israel dengan Daud? Daud ngerti tentang kebenaran firman. Orang Israel adalah bala tentara Allah. Dan ketika itu ada dalam kehidupan Daud, Daud itu dengar, tapi Daud tidak takut. Daud berani. Hidup kita harusnya hidup seperti ini. Ketika kita hidupi firman dalam kehidupan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, perkataan-perkataan firman. Dan itu akan mencipta keadaan. Situasinya mungkin tetap sama, masalahnya tetap sama. Tapi ketika firman itu tinggal dalam kehidupan kita, firman itu yang akan mengubah hidup saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Yang kedua, firman itu tinggal dalam diri kita. Yang kacau Tuhan jadikan teratur, dan firman itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita hidup di dalamnya, dan mari kita menikmati kekuatan penyertaan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh merenungkan tentang kebesaran-Mu. Kami boleh melihat janji Tuhan. Kami boleh melihat apa yang Tuhan rancangkan, tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kali kami melihat sekitar kami, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Dan kami percaya kami hidup di muka bumi ini, kami boleh hidup di dalam kekuatan kemenangan-Mu. Kami serahkan jam ini, waktu kami, selanjutnya ketika kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.